Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husain Asrori. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMKS NU Barul Ulum Menganti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran yang saya laksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2026 dengan tema menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10 TSMD. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Sebelum mulai pelajaran hari ini, ketua kelasnya minta tolong untuk dipimpin doanya dulu. Silakan. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak Husain akan melakukan absensi terlebih dahulu. Aldo Rizky sakit. Alvino Julianto hadir. Arya Febri hadir. Bagus Setiawan hadir. Bima Anugrah hadir. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, seperti instruksi Pak Husain kemarin, kita bagi per kelompok. Satu kelas terbagi menjadi berapa kelompok kemarin? 5. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 ada di sini. Kelompok 2 ada di sini. Kelompok 3, kelompok 4, dan juga kelompok 5. Silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Baik, sudah lengkap kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? 5? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Pak Husain pengen bertanya sama kalian. Kira-kira kelas 10 TSMC, pernah nggak kalian dengar kata-kata pergaulan bebas? Pernah? Atau pernah nggak kalian punya teman yang bergaul sampai melewati batas? Ada? Pernah nggak 10 TSMC dengar berita tentang kasus HIV/AIDS, hamil di luar nikah? Nah, itu adalah pembelajaran kita tentang hari ini, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan juga tentang bahaya pelaku zina. Baik anak-anak, perlu diketahui bahwa pergaulan bebas adalah hal yang sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia, terutama untuk umat agama Muslim atau umat agama Islam. Pak, kenapa? Karena di dalam agama Islam sudah dijelaskan, kalau laki-laki dan perempuan itu harus ada batasnya. Tidak boleh saling bercampur satu sama lain, atau dalam agama Islam namanya kolwat, berdekatan antara laki-laki perempuan tanpa ada batas. Pak, kenapa kok seperti itu? Yang pertama, Islam itu mengajarkan tentang kehormatan wanita. Yang kedua, Islam itu tahu kalau zina itu berbahaya. Jadi, perlu sampean ketahui bahwasanya materi kita hari ini, Pak Husain pengen sampean untuk bisa mengaplikasikan di dunia nyata. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya silahkan dikeluarkan buku tulis dan juga catatannya.
kita akan melihat video tentang apa itu zina dan juga pergaulan bebas. Silahkan dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, untuk materi pendidikan agama Islam hari ini, kita akan membahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat martabat manusia. Silakan siapkan buku catatan, buku LKS, dan buku materi kalian. Jangan lupa siapkan juga alat. Baik, kita tadi sudah melihat sekilas video tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat martabat manusia. Sampai video ini selesai, kira-kira ada ya enggak yang pengen ditanyakan kepada Pak Husein dari kalian? Ada yang pengen tanya? Enggak ada? Saya ganti kalau gitu, bukan bertanya. Coba di sini Pak Husein pengen tanya, siapa di sini yang paling pinter menurut sampean? Kuan, Pak Husein pengen tanya tentang pendapat sampean. Setelah melihat video di depan, sekitar 9 atau 10 menit tadi, bagaimana pendapat Kuan tentang perbuatan zina dan juga pergaulan bebas? Silakan. Harus ditanya. Perbuatan zina harus dihindari. Terus tidak sesuai norma manusia. Kalau norma agama? Tidak sesuai juga dengan norma agama. Bagus. Coba Pak Husein pengen satu lagi. Revaldo, coba berikan pendapat sampean tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu yang seperti apa sih, Revaldo? Main melebihi batas, Pak. Batas. Main melebihi batas. Terus? Tidak sesuai norma manusia. Tidak sesuai norma manusia. Contohnya seperti apa, Revaldo? Main yang melebihi batas. Minum-minuman keras, Pak. Terus, apa lagi? Berjudi, apa lagi? Merokok. Masih sekolah. Merokok belum waktunya. Jadi, kalau menurut kedua teman sampean tadi, perbuatan zina itu dapat merusak moral agama dan juga moral manusia itu sendiri. Yang kedua, pergaulan bebas itu bergaul yang melebihi batas. Contohnya seperti apa, Pak, pergaulan yang melebihi batas? Contohnya tadi berjudi, minum minuman keras, merokok padahal waktunya atau belum cukup umur. Ya? Sampai sini ada yang pengen ditanyakan lagi? Tidak ada? Nah, sekarang Pak Husein punya LKPD atau lembar kerja peserta didik sesuai dengan kelompok kalian. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 5. Di LKPD ini ada cuplikan berita atau potongan berita tentang pergaulan bebas dan juga bahaya zina. Di sini ada beritanya juga, ada ilustrasinya juga. Dan yang di bawah ini ada soal. Soalnya adalah silahkan lihat berbagai penggalan berita atau poster yang ada di lembar kerja kalian. Silakan amati poster tersebut atau penggalan berita tersebut dan diskusikan dengan satu kelompokmu. Jadi sampean disuruh untuk berdiskusi. Tuliskan diskusimu mengenai apa yang ada di dalam poster atau penggalan berita tersebut, serta dampak negatif apa yang akan diterima dan bagaimana cara mencegahnya. Paham?
Pak Husen bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan didiskusikan, waktunya kurang lebih 30 menit atau 30 sampai 40 menit. Silakan diskusikan dan ditulis hasil diskusinya di selembar kertas. Setelah itu dipresentasikan di depan kelas per kelompok. Silakan dimulai dikerjakan sekarang. Ini kelompok 1 siapa aja namanya? Kuan. Terus? Dika. Hendra. Dwi. Mardiansyah. Kuan yang mana Kuan? Sampean. Dika? Terus Hendra? Dwi Mardiansyah? Cari intinya dari ini. Barangkali sampean nyarinya banyak, nanti dipilih atau digarisbawahi yang itu. Ini kelompok 2. Siapa aja namanya? Revaldo. Yang mana Revaldo? Sampean. Wahyu. Vino. Sama? Farid. Ya. Nanti maju siapa yang mempresentasikan? Wahyu. Bisa yo, gampang kok. Ini juga ditulis namanya di sini, ben nggak lupa. Kelompok 3. Iya, Bang. Siapa aja namanya? Satria. Rafli. Rehan. Gilmi. Bisa kan? Bisa, gampang kok. Gimana? Ada yang nggak bisa mengerti? Dalam? Kurang paham di mana? Sesuai sama ini. Nggak jawab itu namanya. Ilmi ditutup, Rek. Gimana? Ada yang sulit? Barangkali kalau terlalu panjang, nanti disingkat sesuai dengan intinya saja. Baik, sudah selesai semuanya? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? 3? 4? 5? Kelompok 5 sudah selesai? Sudah? Baik. Setelah selesai dengan hasil diskusi sampean tentang mengutarakan pendapat sampean dan juga cara mencegah dari berita tersebut, silahkan presentasikan di depan apa yang telah kalian diskusikan, apa yang telah kalian tulis, dan apa yang ada di pikiran kalian. Dan silakan mulai. Waalaikumsalam. Yang lainnya memperhatikan ya. Sebelum kami memulai mempresentasikan hasil diskusi kami,
Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Perkenalkan nama dari anggota kami. Yang pertama, Pandu. Yang kedua, Revaldo. Yang ketiga, Pino. Yang keempat, Arif. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pergaulan bebas merajalela di kalangan remaja, fakta dan tantangan masa kini. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami mengenai waspadai pergaulan bebas bagi generasi bangsa, bahwasanya hal tersebut merupakan isu sosial yang cukup serius di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Judulnya apa tadi judulnya? Waspadai pergaulan bebas bagi generasi bangsa. Seperti kata Pak Husen tadi, pergaulan bebas. Nah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Silahkan ditanyakan. Silahkan. Nah, berdiri. Yang bertanya berdiri. Perkenalkan dulu namanya, kelasnya. Setelah itu silakan ajukan pertanyaan. Kilmi, dari kelompok mana Kilmi? Kelompok 3. Silakan tanya. Seringkali masyarakat bersikap apatis terhadap perilaku lemah mereka. Langkah konkret apa yang bisa dilakukan agar masyarakat kembali peduli tanpa harus terkesan menghakimi atau tidak perlu seperti orang lain? Sudah Kilmi? Sudah, Pak. Sudah. Apa pertanyaan tadi tentang apa? Apatis atau ketidakpedulian terhadap sesama. Silakan kelompok 2 untuk dijawab. Yang lainnya yang jawab, jangan hanya satu orang. Ayo yang lainnya, supaya aktif semuanya. Saya akan menjawab dari pertanyaan ini. Silakan. Agar masyarakat peduli tanpa terkesan menghakimi masalah utama masyarakat. Jadi adalah rasa takut yang ikut campur atau memicu konflik. Langkah konkret untuk menjabatan ini adalah pendekatan berbasis komunitas pos remaja atau karang taruna. Alih-alih menegur secara personal, masyarakat bisa menghidupi kembali kegiatan kolektif yang mengakibatkan remaja seperti olahraga atau seni. Dengan begitu pengawasan terjadi secara natural. Bagaimana Kilmi sama Bima? Bisa diterima atau ada sanggahan? Bisa diterima. Ya, silahkan ditutup. Jangan lupa salam, langsung kembali ke tempat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kelompok 5 maju. Yang lainnya silahkan memperhatikan dan mengajukan pertanyaan apabila ada yang ingin ditanyakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kami mulai mempresentasikan hasil diskusi kami, perkenalkan kami dari kelompok 5. Yang pertama, saya Zarmiko. Yang kedua, saya Pak Gustawan. Yang ketiga, saya pertama. Yang keempat, saya Muhammad Hasan Faturrahman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 7 nama anak di Ponorogo dapat dispensasi nikah, mayoritas gegara hamil di luar. Berita tersebut memotret realita yang sangat memprihatinkan mengenai kondisi moral dan kesehatan remaja di Indonesia. Fenomena ini dipicu oleh pergeseran gaya hidup menuju gaya hedonisme, hanya mencari kebahagiaan sesaat dan pengaruh budaya asing yang tidak terfilter. Ya, kelompok 5. Tadi judulnya apa? Judul beritanya apa? Judul beritanya itu 7 nama anak di Ponorogo dapat dispensasi nikah mayoritas. 7 anak mendapatkan dispensasi nikah. Jadi tentang gaya hidup hedonisme. Ada yang tahu hedonisme itu apa? Hedon, gaya hidup hedon. Foya. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, silahkan dari kelompok berapa, Le?
dari kelompok 1. Namanya? Puan. Izin bertanya, pernikahan dini seringkali berujung pada perceraian karena ketidaksiapan mental. Bagaimana kelompok Anda melihat dampak jangka panjang bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan hasil dispensasi ini terhadap kualitas SDM Indonesia? Sudah, Kuan. Pertanyaan dari Mas Kuan tadi tentang bagaimana ke depannya anak hasil dari dispensasi nikah itu. Silakan dijawab untuk kelompok 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Jangka panjang bagi anak dari Islam Indonesia akan dunia bagi dispensasi Tuhan menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan penurunan kualitas generasi yang tanpa sistematik bagi mereka. Sudah? Bisa diterima dari Mas Kuan dan juga Mas Revaldo? Bisa. Silakan ditutup dan balik ke tempatnya. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Assalamualaikum. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya, guys, kelompok ini. Kelompok 3, silakan maju. Kelompok 3, silakan mulai presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak sini, agak geser ke sana, cekak. Itu. Nah, Sebelum kami mulai mempresentasikan hasil diskusi kami, perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan nama dari anggota kami. Yang pertama, Rian, yang kedua Rehan, yang ketiga Rafli, yang keempat ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kehamilan siswi SMA di Jawa Barat. Menkes itu masalah kejiwaan, gaya hidup, hedonisme, masyarakat cenderung menjaga kebahagiaan sesaat melalui olahraga dan pemikiran seksual. Statistik yang menunjukkan data menunjukkan angka kehilangan keperawanan di kota-kota besar sangat tinggi. kelompok 3. Tentang apa tadi judulnya? Kehamilan siswi SMA di Jawa Barat. Lagi-lagi tentang budaya hedonisme atau budaya hura-hura yang terjadi pada generasi penerus bangsa Indonesia yang belum bisa memfilter atau terlalu bebas dalam hal pergaulan. Ya, sampai sini ada yang pengen ditanyakan untuk kelompok 3. Silakan. Siapa namanya? Jawaban dari kelompok 5. Silakan jawaban. Kemana remaja tersebut dari budaya? Sudah jawaban? Yang pertama tentang bagaimana kalau keluarganya itu merupakan sumber masalah atau bisa disebut dengan keluarga broken home. Silakan dijawab kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Silakan. Dari budaya remaja dari keluarga berkembang. Kita kalau dari menjadi benteng pasar dari melakukan remaja berada dalam kondisi yang sangat rentan, namun masih bisa ditemukan melalui
Islam dan berjuang baik belajar dari keluarga guru, maka mereka kita mencari pelarian bukan pergaulan bebas. Sudah? Sudah? Bisa diterima jawabannya dari kelompok? Bisa. Dah, silakan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan dulu. Silakan balik. Terakhir, kelompok 1. Silakan maju ke depan. Selamat pagi semuanya. Sebelum kami mulai mempresentasikan hasil diskusi kami, perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama dari anggota kami. Yang pertama, Puan, saya sendiri. Kedua, Dika. Ketiga, Hendra. Keempat, Dwi Mardiansyah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pergaulan bebas merajalela di kalangan remaja. Fakta dan tantangan masa kini. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami mengenai gambar tersebut, menyoroti bagaimana akulturasi budaya yang tidak terfilter dapat mengubah perilaku sosial. Ada penekanan bahwa hal-hal yang dulunya dianggap tabu, seperti dunia malam atau clubbing, kini mulai dianggap biasa oleh sebagian remaja. Ilustrasi dalam gambar juga menunjukkan spektrum pergaulan bebas yang lebih luas, termasuk penyalahgunaan zat, tawuran, dan balap liar. Bisa diterima? Bisa. Ya, silakan ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus dulu untuk kelompok. Silakan balik ke tempat duduknya masing-masing. Baik, presentasi dari 5 kelompok telah selesai. Menurut kelas 10 TSMC, gimana tadi presentasi kelompok-kelompok kalian? Bagus, sedang, jelek, atau bagaimana? Bagus. Jelas? Jelas. Ada hal yang ingin ditanyakan atau hal yang masih belum mengerti? Tidak ada? Yakin? Yakin. Nah, kalau menurut Pak Husain pribadi, presentasi dari kelompok sampean tadi rata-rata bagus semua. Aktif, terperinci, jelas, dan bisa menjawab semua pertanyaan. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah yang pertama, bahaya pergaulan bebas. Bahaya pergaulan bebas. Seperti yang kita tahu tadi menurut presentasi kelompok sampean, pergaulan bebas tadi macamnya ada berapa? Ada apa aja? Minum, judi, merokok, seks bebas. Itu salah satu contoh dari pergaulan bebas. Yang kedua, akibat atau dampak. Apa saja tadi? Merusak penyakit menular seksual. Yang sampai saat ini kebanyakan penyakit menular seksual belum bisa ditemukan obatnya. Anjloknya moral bang. Apalagi yang bisa ditambahkan? Banyak. Yang ketiga, cara menghindari pergaulan bebas atau hedonisme. Apalagi tadi caranya? Apa ada saja? Rem diri sendiri, orang tua, agama, teman sebaya. Itu tadi adalah
cara untuk menghindari pergaulan bebas. Pintar-pintar pilih teman, pintar-pintar pilih pergaulan, pintar-pintar untuk mengerem diri sendiri. Nah, sekarang setelah semua diskusi kita, setelah semua presentasi yang kita tadi lakukan, Pak Husen akan memberikan soal asesmen untuk kalian. 10 menit cukup? Cukup? Di sini ada 10 soal pilihan ganda untuk mengukur kemampuan kalian. Silakan kasih nama dan juga kelas dan pilih jawaban yang benar. Dikerjakan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Kerjakan dalam waktu 10 menit, dimulai dari sekarang. Aman?